Hanli mengurung diri di ruang pemurnian pil. Pintu ke ruang pemurnian pil telah disegel selama 3 tahun penuh. Ketika suatu hari, ruangan itu akhirnya terbuka dengan Hanli diam-diam muncul dari dalam. Semua inti binatang iblisnya yang berharga telah diubah menjadi pil inti iblis. Selama 2 tahun pertama, Hanli telah menggunakan seluruh waktunya untuk memperbaiki pil inti iblis kelas 5. Meskipun pil obat ini nggak berpengaruh banyak pada kultivasinya saat ini, tapi pil itu sangat diinginkan oleh para kultivator pembangunan fondasi. Bahkan satu pil akan membuat mereka sangat bahagia. Setelah menyempurnakan pil obat ini, teknik penyempurnaan pil Hanli akhirnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, bahkan Grandmaster pemurnian pil asli nggak akan memiliki kesempatan untuk menyanyiakan banyak inti iblis untuk latihan seperti yang dia lakukan. Master pemurnian pil biasa hanya dapat menggunakan sekitar 40 inti iblis sebagai latihan selama hidup mereka. Bahkan itu adalah kejadian yang jarang terjadi. Sementara semua metode penyempurnaan pil obat memiliki perbedaan, mereka semua memiliki beberapa kesamaan yang dapat dikenali oleh Hanli. Setelah memurnikan begitu banyak pil obat yang berharga ini, Hanli mampu dengan paksa meningkatkan teknik pemurnian pilnya ke tingkat sedikit di atas Grandmaster pemurnian pil. Akibatnya, itu sangat meningkatkan peluang keberhasilan Hanli saat dia memurnikan inti binatang iblis kelas 6 dan 7 menjadi pil. Sangat menyenangkannya. Karena Hanli nggak mau menyanyiakan barang-barang berharga seperti inti binatang iblis kelas 6 dan 7. Setelah Hanli selesai memurnikan semua inti binatang iblisnya, dia menghabiskan 1 bulan penuh untuk beristirahat. Pada bulan itu, Hanli mengitari kamar serangganya berkali-kali, mengamati perbedaan antara kumbang pemakan emas 3 warna dan kumbang pemakan emas yang gak bermutasi. Sementara Hanli sedang memurnikan pil, dia menyuruh bonekanya bergantian memberi makan kedua kelompok kumbang pemakan emasnya dengan rumput rok pelangi. Namun, dia menemukan sesuatu yang membuatnya merasa suram. Ternyata, rumput rok pelangi nggak memiliki efek apapun pada kumbang pemakan emas yang bermutasi. Dengan begitu, kumbang 3 warna nggak bisa diisi ulang. Karena mereka telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bereproduksi, sekarang dia hanya memberi makan rumput rok pelangi kepada minoritas kumbang pemakan emas yang belum mengalami mutasi bernoda hitam. Setelah memberi makan rumput rok pelangi ke kumbang pemakan emas yang nggak bermutasi berulang kali, mereka menjadi semakin ganas. Sepertinya, mereka akan segera bereproduksi. Setelah itu diurus, Hanli kemudian memasuki pengasingan sekali lagi. Dengan bantuan semua jenis pil obat yang udah dia siapkan, Hanli berencana untuk mencapai lapisan ke-8 dari seni pedang inti biru, sebelum meningkatkan kultivasinya ke tahap formasi inti tengah. Duduk di atas tikar jerami di ruang tertutup, Hanli mengeluarkan botol obat dari kantong penyimpanannya dan menuangkan pil obat merah menyala seperti buah lengkeng ke tangannya. Setelah Hanli menelan pil itu, dia mulai merasakan panas dari kekuatan obat yang keluar dari perutnya. Kemudian, dia diam-diam menggumamkan mantra lapisan ke-8 dari seni pedang inti biru saat dia perlahan menutup matanya. Hanli dengan sepenuh hati berkultivasi di kediaman gua sampai nggak menyadari waktu yang berlalu. Konsumsi pil obat yang tak henti-hentinya dan merubah kekuatan obat menjadi kekuatan spiritual adalah sesuatu yang sangat membosankan. Untungnya, Hanli dengan sepenuh hati berkomitmen untuk meningkatkan kultivasinya dan mampu bertahan tanpa gagal. Tetapi bahkan dengan tekadnya yang kuat, Hanli secara nggak sadar mulai merasa suram. 16 tahun berlalu dalam sekejap. Hanli akhirnya berhasil menembus kemacetan ke formasi inti tengah dan mencapai lapisan ke-8 seni pedang inti biru. Tapi Hanli nggak buru-buru meninggalkan pengasingan karena pil obatnya masih banyak. Jadi meskipun dia baru aja memasuki formasi inti tengah, Hanli dengan paksa menenangkan hatinya dan fokus pada penyempurnaan lapisan ke-9 seni pedang inti biru. Lapisan ke-9 seni pedang inti biru jauh lebih sulit daripada lapisan sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, Hanli tetap berada di dalam ruangan terpencil yang tetap tertutup. Lapisan debu tebal mulai menutupi segala sesuatu di kediaman gua, seolah-olah itu telah menjadi makam kuno. Pada pagi yang damai di laut terdekat, seekor burung laut berputar-putar di atas kepala. Sesekali mengeluarkan teriakan tajam, membuat suasana sangat tenang.
Tapi sesaat kemudian, kilatan cahaya tiba-tiba muncul dari cakrawala. Beberapa garis cahaya biru dan merah terbang ke arah kabut laut dengan cara yang gak teratur. Mereka adalah 3 orang wanita dan 2 orang pria. Kecuali seorang pria paruh baya yang berada di tahap pembangunan fondasi awal, sisanya adalah kultivator pemurnian Ki. Mereka berusia antara 17 hingga 24 tahun. Mereka tampak bingung dan terbang dengan terburu-buru. Kadang-kadang mereka melihat ke belakang, seolah-olah ada yang mengejar mereka. Seorang wanita muda di antara mereka dengan terengah-engah berkata, "Paman Sun, mari kita beristirahat sejenak di kabut laut. Kalau tidak, kita nggak akan bisa bertahan ketika mereka mengejar kita." Wanita muda itu memiliki wajah bulat dan mata besar, agak mirip dengan bayi. Dia biasanya terlihat sangat imut, tapi pada saat ini, dia dipenuhi keringat dan kulitnya pucat seolah-olah kekuatan sihirnya hampir habis. Pria parubaya itu berhenti dan melihat 3 kultivator pemurnian Ki lainnya. Meskipun kondisi mereka tampak sedikit lebih baik, tampaknya mereka nggak bisa bertahan lebih lama. Setelah ragu-ragu melihat ke belakang mereka, dia dengan enggan setuju. "Baiklah, kita akan pergi ke kabut dan memulihkan kekuatan sihir kita. Setelah itu kita pergi. Meskipun kita berada pada jarak yang cukup jauh dari mereka, mereka akan mampu mengejar kita tanpa henti. Jadi akan lebih baik untuk berhati-hati. Jika mereka berhasil menyusul kita, mustahil untuk bertahan hidup." Semua lega setelah mendengar itu. Meskipun mereka tahu akan sangat berbahaya untuk berhenti, mereka nggak sanggup lagi melakukan perjalanan. Kelompok itu pun terbang ke kabut laut. Mereka mencari terumbu karang yang bisa mereka gunakan untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan sihir mereka. Setelah beberapa saat, wanita muda berpakaian kuning tiba-tiba berteriak kaget. "Ih, ada sebuah pulau di sini." Pulau itu terlihat jelas setelah mereka memasuki kabut yang dalam. Mereka tanpa sadar saling memandang dengan cemas. Seorang wanita berpakaian biru dengan penampilan biasa berkata dengan ketakutan, "Mungkinkah ada semacam binatang iblis di sini?" Pria paruh-baya itu mulai ragu-ragu, tetapi dia segera menenangkan yang lain. Nggak akan ada apapun yang terjadi. Jika memang ada, kita juga nggak bisa melawannya. Buat apa memikirkan itu? Cepat pergilah ke pulau itu dan pulihkan kekuatan sihirmu. Ketika yang lain mendengar itu, mereka nggak mengatakan apa-apa lagi dan melayang turun ke pulau kecil. Setelah mendarat di pulau itu, pria parubaya melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa keadaan. Kemudian dengan senang hati menunjuk dan berkata, "Ayo duduk di sana. Ki spiritual di sana cukup melimpah." Arah yang dia tunjuk adalah satu-satunya pegunungan di pulau itu. Ketika yang lain mendengar itu, semangat mereka bangkit. Setelah itu, pria parubaya itu menuju ke arah pegunungan. Yang lain pun bergegas mengejarnya. Jika mereka bisa memulihkan kekuatan sihir yang cukup, mereka mungkin bisa lolos dari malapetaka yang akan datang. Tentunya, mereka nggak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, rombongan tiba di pegunungan hijau dan dengan santai duduk di gunung kecil. Mereka semua memegang batu roh di tangan dan mulai bermeditasi, perlahan menyerap ki spiritual yang padat di dekatnya. Waktu dengan cepat berlalu. Setelah 2 jam, mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan sihir mereka, dan kulit mereka sebagian besar telah kembali normal. Pria parubaya itu membuka matanya setelah memeriksa keadaan 4 lainnya. Dia segera mengajak mereka pergi. "Kita pergi. Kita nggak akan bisa tinggal di sini lebih lama. Mereka pasti sudah mengejar kita dengan cepat." Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan memimpin jalan. Meskipun kultivator pemurnian ki agak enggan, mereka nggak berani tinggal dan berdiri. Dengan cepat terbang dengan alat sihir mereka. Tetapi pada saat itu, tangisan keras tiba-tiba terdengar dari seluruh pulau. Sesuatu yang mengejar mereka sepertinya datang dari dalam kabut tebal. "Tidak baik," kultivator parubaya berteriak dengan ekspresi mengerikan. Kulit 4 lainnya memucat dalam sekejap. Sekawanan lebih dari selusin burung abu-abu besar muncul dari dalam kabut tebal di atas mereka. Burung-burung mengerikan itu panjangnya 3 meter, memiliki sisir merah di kepala mereka, cakar dan paruh yang tajam, dan memancarkan cahaya biru samar dari tubuh mereka.
Mereka terlihat kejam dan jelek. Setelah mereka muncul, mereka nggak langsung turun ke pulau. Sebagai gantinya, mereka dengan cepat berputar di sekitar pulau sebelum menyebar, menghalangi jalan pelarian para kultivator. Burung-burung itu tampak cukup akrab dengan gerakan itu. Ketika kultivator parubaya melihat itu, hatinya jatuh. Lari, cepat pergi ke hutan. Tunggu sampai ada kesempatan untuk melarikan diri. Pria parubaya yang udah berpengalaman dalam berurusan dengan binatang iblis tipe burung, buru-buru memerintahkan yang lain untuk melarikan diri ke hutan. Saat keempatnya ketakutan, mereka dengan cepat mengikuti perintahnya tanpa pertanyaan. Kecepatan mereka mencapai level baru dengan meningkatnya kepanikan mereka. Dalam sekejap mata, mereka udah tiba di hutan. Namun, pemandangan yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Saat kelimanya terbang hingga 10 meter di atas hutan, cahaya hijau tiba-tiba melintas di depan mata mereka. Begitu mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka dari kilatan cahaya yang menyilaukan, mereka terkejut menemukan bahwa hutan telah menghilang tanpa jejak, hanya untuk digantikan oleh pegunungan yang gak dikenal yang memancarkan intensitas ki spiritual yang menakjubkan. Ini adalah formasi ilusi. Wanita berpakaian biru berteriak ketakutan. Mungkinkah ada rekan Taois di sini? Kata pemuda kekar dengan kejutan yang menyenangkan. Kultivator parubaya sangat terkejut dan bergumam, itu mungkin. Tapi bagaimanapun, ini adalah kesempatan kita untuk bertahan hidup. Semoga kita bisa menggunakan formasi untuk menghindari monster burung. Dengan mengatakan itu, kelompok itu tidak bisa tidak menyapu pandangan mereka di dalam formasi ilusi. Pada saat itu, burung-burung ganas itu tiba-tiba kehilangan pandangan mereka, menyebabkan mereka menjadi gelisah. Mereka berteriak satu sama lain beberapa kali sebelum memutuskan untuk perlahan-lahan terbang ke bawah. Ekspresi kultivator parubaya itu tenggelam, tidak baik. Tampaknya monster burung akan segera nggak terpengaruh oleh pengaruh formasi ilusi. Cepat mendaki gunung, ada aura formasi mantra di sana. Mungkin disitulah rekan Taois berada. Dia kemudian terbang menuju pegunungan dalam seberkas cahaya. Setelah kultivator yang tersisa saling melirik satu sama lain, mereka mengejar pria parubaya dengan ekspresi gugup. Setelah mereka terbang jarak pendek, lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul dengan sendirinya, menghalangi jalan mereka. Ketika pria parubaya melihat itu, dia bersuka cita. Dia segera melambaikan tangannya dan memanggil jimat transmisi suara. Setelah menggumamkan beberapa kata di dalamnya, dia melemparkan jimat itu sebelum berubah menjadi seberkas api, menghilang ke penghalang cahaya dalam sekejap mata. Yang lain menatap pemandangan itu dengan mata panik, nggak berani menyelanya. Beberapa saat kemudian, banyak burung mengerikan terbang ke dalam formasi ilusi. Mereka dengan cepat menemukan kelompok kultivator dan terbang ke arah mereka dengan terburu-buru. Sayap mereka membawa jejak samar cahaya biru terang. Kultivator parubaya meringis dan melirik penghalang cahaya putih di belakang mereka. Dia menggertakkan gigi dan menggumamkan perintah kepada para kultivator pemurnian ki. Ekspresi kultivator lainnya juga nggak sedap dipandang. Tetapi mereka masih mengacungkan alat sihir bercahaya mereka sebagai persiapan untuk menerima serangan binatang iblis. Tapi saat monster burung hendak menyapu mereka, sesuatu yang gak terduga terjadi. Lebih dari 100 sinar dari berbagai warna cahaya tiba-tiba melesat keluar dari penghalang cahaya putih. Meskipun balok setebal jari, masing-masing dari mereka sangat tajam. Detik berikutnya, monster burung yang turun dibiarkan penuh dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan suara daging mereka yang terkoyak. Binatang iblis menghembuskan nafas terakhir mereka saat mereka jatuh ke tanah, bahkan tanpa teriakan. Ini, kelompok kultivator sangat gembira dengan apa yang terjadi. Mereka berbalik ke arah penghalang cahaya, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut untuk waktu yang lama. Ada 10 kera besar di sisi lain penghalang cahaya. Awalnya mereka ketakutan karena mereka kira itu binatang iblis. Tetapi mereka segera menyadari sesuatu yang aneh dengan kera-kera besar itu. Setelah memperhatikannya lebih lanjut, akhirnya mereka sadar kalau kera-kera besar yang bersinar dengan cahaya hitam itu adalah boneka mekanik. Boneka itu masing-masing telah mengangkat tangan. Tampaknya seberkas cahaya beberapa saat yang lalu. Semuanya berasal dari tangan mereka. Kesadaran ini membuat mereka benar-benar lega.
Segera setelah itu, kera besar diam-diam menurunkan lengan mereka dan berkedip dengan cahaya putih sebelum menghilang dari pandangan. Saat ekspresi mereka terus berubah karena terkejut, penghalang putih melintas beberapa kali sebelum berpisah untuk membuat jalur selebar 3 meter. Ketika kelimanya melihat itu, mereka saling memandang dengan cemas. Sesaat kemudian, terdengar suara seorang pria dengan perlahan berkata, "Saat ini saya sedang dalam pengasingan, dan gak nyaman bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Anda rekan Taois dapat beristirahat sejenak di dalam penghalang sebelum pergi." Dari kata-katanya, sepertinya Master Mantra Formasi nggak memiliki niat sedikit pun untuk menemui mereka. Terima kasih banyak atas kebaikan senior. Tapi karena binatang iblis telah mati, itu akan baik-baik saja jika kita beristirahat di luar. Kami nggak berani mengganggu kultivasi senior lebih lanjut. Meskipun kultivator Parubaya nggak merasakan kebencian dari suara itu, dia nggak berani memasuki formasi orang asing. Karena itu, dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya untuk menolak tawaran itu. Hehe, sepertinya kamu cukup berhati-hati. Bagaimana kalau Anda memberitahu saya tentang situasi Anda? Mengapa ada sekelompok binatang iblis kelas 2 yang mengejarmu? Suara itu berbicara tanpa peduli sedikit pun, tetapi kata-katanya kemudian membawa sedikit rasa ingin tahu. Wajah pria Parubaya itu akhirnya santai. Dia buru-buru menjawab dengan nada hormat. "Saya adalah murid dari Sekte Roh Azure. Kami pergi ke laut untuk memetik beberapa ramuan spiritual. Kami ceroboh telah menangkap salah satu dari binatang iblis itu, dan akhirnya mereka mengejar-ngejar kami. Jika bukan karena penyelamatan senior, kami para junior akan menghadapi malapetaka." Setelah hening beberapa saat, suara pria itu dengan acuh tak acuh berkata, "Sekte Roh Azure Anda hanya mengirim Anda berlima. Mengapa nggak ada tetua sekte yang memimpin kalian? Tidakkah Anda tahu bahwa Anda hanya akan mencari kematian dengan pergi ke laut dengan kultivasi Anda yang sedikit?" Mendengar itu, kultivator Parubaya untuk sesaat terdiam. Kemudian dia tersenyum pahit. "Senior, Sekte Roh Azuri kami hanyalah sekte kecil. Meskipun kami pernah memiliki tetua formasi inti, dia tewas di Bistoren lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekarang hanya ada kultivator pembangunan fondasi di sekte kami, dan jumlah mereka nggak banyak." Setelah mengatakan itu, pria Parubaya itu merasa khawatir jika senior di depannya akan membentuk niat jahat setelah mendengar tentang detail sekte mereka. Tapi setelah berpikir lebih jauh, dia menyadari bahwa jika orang ini mau membunuh mereka, dia bisa melakukannya dengan mudah dengan bonekanya. Bagaimanapun, kultivasinya jauh lebih unggul dari mereka. Nggak perlu baginya untuk menyanyiakan usaha dengan taktik panjang seperti itu. Dan jika dia menyembunyikan informasi apapun dari senior ini, dia akan mempertaruhkan hidupnya sendiri. Karena itu, kultivator Parubaya mengambil resiko dan menjawab dengan jujur. Dia nggak percaya ada yang menyembunyikan rencana jahat terhadap sekte yang hancur seperti miliknya. Bistoren. Udah berapa lama hal itu terjadi? Apakah itu ada hubungannya dengan binatang iblis itu? Suara pria itu sepertinya membawa tanda bahaya. Ketika pria Parubaya mendengar itu, dia menjadi terkejut. Para pemuda di kelompoknya pun mengungkapkan keheranan. Pria Parubaya itu menghela napas panjang dan bergumam, "Senior nggak tahu tentang Bistoren. Tampaknya senior telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan nggak diberitahu tentang urusan dunia luar. Dari nada bicaramu, situasinya terdengar sangat suram." Meskipun suara pria itu cukup dingin, kata-katanya membawa sedikit ketertarikan. Kultivator Parubaya itu terdiam. Keadaan di luar nggak bisa hanya digambarkan sebagai suram. Tampaknya, eksentrik tua ini telah mengasingkan diri entah sudah berapa tahun. Bagaimana lagi dia bisa mengabaikan peristiwa bencana yang terjadi 20 tahun yang lalu? Namun, ini sangat melegakan baginya. Dengan kultivasi senior ini, dia seharusnya merasa merendahkan martabatnya sendiri untuk menyerang mereka, untuk apapun yang mungkin mereka miliki. Dengan pemikiran itu, pria Parubaya itu memasang ekspresi hormat dan menjawab, "Senior, The Bistoren adalah peristiwa yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, junior hanya seorang kultivator pemurnian Ki. Meskipun saya nggak menyaksikan secara pribadi, saya telah mendengar senior di sekte saya membicarakannya. Dikatakan
bahwa binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman tanpa peringatan dan bergegas menuju pulau kedalaman menakjubkan. Mereka telah benar-benar mengepung kota batu hitam dan melancarkan serangan sengit tanpa henti. Meskipun pulau itu dilindungi oleh beberapa formasi besar dan dipertahankan oleh beberapa ribu kultivator bersama dengan kelompok senior jiwa baru lahir, binatang iblis menerobos hanya dalam hitungan hari. Terlepas dari sebagian kecil kultivator yang dapat melarikan diri dalam kekacauan, sisanya semua terbunuh. Kultivator Parubaya berbicara dengan ekspresi redup. Hal seperti itu terjadi, dan akibatnya, apakah binatang iblis kembali ke kedalaman? Suara pria itu sesaat mengungkapkan sedikit keterkejutan sebelum menjadi tenang. Hal-hal akan berubah menjadi lebih baik jika mereka kembali ke kedalaman. Setelah mengubah kota batu hitam menjadi reruntuhan, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing dipimpin oleh beberapa binatang iblis kelas tinggi. Kemudian, mereka mulai memusnahkan desa-desa dan bangunan-bangunan manusia lainnya. Namun, karena mendapat informasi tentang serangan itu, sebagian besar manusia berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Namun, banyak juga manusia dan kultivator yang mati karena serangan itu. Akibatnya, hampir setengah tahun berlalu, nggak ada satupun pemukiman manusia. Mereka semua telah dimusnahkan oleh binatang iblis. Dan ini bukanlah akhir. Meskipun sebagian besar binatang iblis kembali ke kedalaman, ada beberapa binatang iblis tingkat tinggi yang cerdas yang mulai mencari manusia dalam persembunyian, melahap mereka satu persatu. Dikatakan bahwa setelah waktu yang singkat, manusia di laut luar hampir musnah, dan sebagian besar kultivator telah jatuh. Untungnya, ada beberapa pulau yang jauh dari pulau kedalaman menakjubkan yang dapat didiami dan disembunyikan oleh para kultivator. Saat ini, pulau kedalaman menakjubkan telah menjadi pos terdepan untuk binatang iblis kelas tinggi. Selama mereka mendengar keberadaan kultivator, mereka akan segera meluncurkan serangan untuk melenyapkannya. Ekspresi pria Parubaya itu menjadi sedih. Setelah mendengar itu, pria itu terdiam lama, seolah dia sangat terguncang, dan perlu beberapa waktu untuk mencerna informasi tersebut. Suara itu kemudian dengan dingin tertawa dan perlahan berkata, "Hehe, hal ini cukup lucu. Kita telah bertukar peran dengan binatang iblis. Sekarang, manusia berperan sebagai mangsa." Kata-katanya membawa jejak ejekan, membuat para kultivator sekte roh Azure tertegun. Suara itu kemudian kembali mengajukan beberapa pertanyaan. Pulau kedalaman yang menakjubkan memiliki banyak eksentrik jiwa baru lahir yang berjaga-jaga. Gak mungkin mereka semua binasa di Bistoren. Mengapa mereka gak muncul dan mengambil alih situasi? Dan dengan bencana besar yang melanda pulau kedalaman menakjubkan, mengapa Laut Bintang Dalam gak merespon dan mengirim bala bantuan? Atau apakah kekuatan Laut Bintang Dalam benar-benar menyerah terhadap pulau kedalaman yang menakjubkan? Setiap pertanyaan berikutnya menjadi lebih tajam dan lebih dekat ke inti masalah. Adapun pengetahuan pria Parubaya itu hanya mencakup beberapa pertanyaan. Setelah beberapa saat pertimbangan, dia dengan hati-hati menjawab. Selama tahun Bistoren, ada 2 kultivator jiwa baru lahir tewas dalam serangan itu. Kebanyakan dari mereka berhasil melarikan diri. Meskipun belum ada kabar dari para senior itu, kabarnya mereka sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Sangat mungkin mereka berencana melancarkan serangan untuk merebut kembali pulau kedalaman yang menakjubkan. Namun, junior ini nggak mengetahui detail konkretnya. Adapun Laut Bintang Dalam, semua kontak dengan mereka telah hilang sejak hari Bistoren. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi di sisi lain. Berkenaan dengan bala bantuan, nggak ada satupun yang terlihat. Sepertinya seperti yang dikatakan senior, Laut Bintang Dalam telah menyerah terhadap pulau kedalaman menakjubkan. Setelah itu dikatakan, wajahnya memasang ekspresi suram. Suara itu menjadi hening sejenak sebelum dengan santai bertanya, "Karena ada bahaya seperti itu, mengapa kalian para junior berani menerjang lautan berbahaya ini? Alih-alih tetap bersembunyi di tempat aman, apakah Anda mencari kematian?" Kultivator Parubaya mengungkapkan ekspresi menyedihkan. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, ekspresi wanita muda berjubah kuning itu
berubah-ubah saat dia tiba-tiba melesat maju dari belakang lelaki tua itu. Senior, karena ayahku mengolah seni kultivasi yang tidak cocok, esensi sejatinya mengalami serangan balik, dan meridiannya berantakan, membuatnya menjadi lumpuh. Dengan kekuatan besar senior, Anda pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Jika senior menyelamatkan ayahku, junior ini bersedia bekerja keras tanpa henti untuk membalas kebaikanmu. Wanita muda itu dengan getir memohon dengan mata yang dipenuhi air mata, menimbulkan perasaan kasihan yang lembut. Ketika yang lain mendengar itu, mereka sangat terkejut dan gak bisa menahan diri untuk gak saling memandang dengan cemas. Tetapi ketika kultivator parubaya mendengar itu, hatinya bergetar, dan dia langsung menegurnya. "Sing-er, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayahmu telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Dia nggak dapat lagi diobati dengan cara biasa. Kita hanya datang dalam perjalanan ini untuk menemukan obat untuk meringankan rasa sakitnya. Kekuatan sihir senior mungkin sangat dalam, tapi itu aja nggak dapat mengobati ayahmu." Meskipun kata-kata kultivator parubaya itu kasar, dia memasang ekspresi aneh saat berbicara. Suara itu dengan dingin tertawa dan dengan malas berkata, "Esensi sejatinya mengalami serangan balasan dan meridiannya berantakan. Dia tampaknya telah melampaui kemampuannya sendiri. Itu adalah gejala karena mencoba untuk secara paksa mengolah teknik tingkat tinggi sementara kultivasinya kurang." Mendengar ahli itu mampu mendiagnosis penyebab penyakit tanpa harus melihat langsung orang yang sakit, itu menyebabkan secercah kegembiraan muncul di wajah pria parubaya itu. Senior benar-benar berpengetahuan. Itu karena senior saya nggak sabar dan akhirnya menyebabkan kemalangan. Akankah senior mengetahui teknik yang bisa menyelamatkannya? Setelah pria parubaya itu dengan hormat memujinya, dia bertanya tentang inti masalah. Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan ayah gadis itu. Penyakit ini nggak membutuhkan banyak waktu untuk disembuhkan. Tetapi mengapa saya memberitahu Anda? Apakah Anda percaya bahwa saya akan memberikan bantuan tanpa manfaat apapun? Suara itu sepertinya memahami pikiran pria itu, dan dengan belak-belakan mengejeknya. Pria parubaya itu berhenti sejenak sebelum kulitnya berubah-ubah antara merah dan putih. Meskipun bibirnya bergerak, dia nggak bisa mengatakan apa-apa. Wanita muda berpakaian kuning memperoleh harapan dari kata-kata itu dan sedikit warna kembali ke wajahnya. Dengan gigi terkatup dan jantung berdebar, dia berlutut di depan penghalang cahaya. Segera setelah itu, wanita muda yang menggemaskan itu berkata dengan tekad, "Junior Gong Sung Sing berjanji bahwa selama senior dapat menyembuhkan ayahku, wanita ini bersedia mengabdikan hidupnya untukmu sebagai pelayan setiamu. Jika senior nggak nyaman, junior bersedia memasuki batasan sebelum senior pergi untuk menyelamatkan ayahku." Dengan mengatakan itu, wanita itu menghadapi penghalang cahaya dan menundukkan kepalanya 3 kali ke tanah. Ekspresi tegas tetap ada di wajahnya. Meski tampak sangat muda, wanita berjubah kuning itu sangat teguh. Dengan sangat terkejut, pria parubaya itu menegur, "Gadis bodoh, apakah kamu tahu kebodohan apa yang kamu lakukan? Senior adalah pria dengan status hebat. Apa gunanya dia melihat gadis yang memalukan sepertimu?" Yang lain di kelompok itu berhasil pulih dari keterkejutan mereka dan masing-masing mencoba mencegah niat gadis itu. Namun, gadis berpakaian kuning mengabaikan mereka dan terus berlutut di tempat. Sepertinya dia memutuskan untuk tetap berlutut sampai dia mendengar jawaban. Wanita muda itu menggelengkan wajahnya yang pucat dan dengan tenang berkata, "Semuanya tolong berhenti. Bakat saya nggak jelas. Ibu saya mengalami banyak kesulitan untuk membesarkan saya. Dan ayah saya dengan paksa mengolah lapisan ke-6 seni mendalam roh Azure untuk membersihkan esensi saya dan mengubah meridian saya, membuat dirinya lumpuh dan terbaring di tempat tidur. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk memenuhi tugas berbakti. Selama ayah saya bisa disembuhkan, saya bersedia mengabdikan hidup saya untuk senior tanpa keluhan. Gadis, mungkinkah kamu ingin menekanku? Jika saya nggak bersedia, maka apakah Anda akan tetap berlutut selamanya?" Suara pria itu dengan dingin tertawa tanpa simpati sedikit pun. Junior tidak berani.
Gong Sung Sing sudah sangat berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup kami. Namun, ayah saya terbaring di tempat tidur. Kami telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan seseorang untuk menyembuhkannya. Dari nada suara senior, Singer percaya bahwa ini hanyalah masalah sepele bagi Anda. Satu-satunya niat junior adalah memohon dengan pahit kepada senior agar saya dapat memenuhi tugas berbakti saya. Tidak ada yang lain. Suara wanita itu hampir menangis saat dia selesai. Dia bersujud sekali lagi sambil menahan isak tangisnya.